Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah Ramadan akan menghampiri kita. Bulan yang sangat kita nantikan. Bulan yang mendatangkan berbagai kebaikan dan keberkahan. Tentu bukan sesuatu yang sederhana dan memang kita harus sikapi secara istimewa. Oleh karena itulah kemudian kalau kita membaca dalam sejarah, baginda Rasulullah SAW senantiasa menyambut secara khusus kedatangan bulan Ramadan itu. Di antara bukti beliau menyambut kedatangan Ramadan itu adalah beliau menyampaikan satu pedoman, satu nasihat, satu mau'idhah kepada para sahabat untuk memotivasi mereka. Bahkan kemudian beliau juga menyampaikan beberapa fadilah, keutamaan terkait dengan bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lamma hadara Ramadan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika datang bulan Ramadan. Apa sabda beliau? Nabi mengatakan, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukalah pada bulan itu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup rapat-rapatlah di dalam bulan itu pintu-pintu al-jahim. Wa tughallu fihi asyayatin, setan-setan pun dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalam bulan itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairuha faqad hurrim, barang siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka dia sungguh terhalang dari kebaikan yang lain. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan hadis ini, maka kita menemukan bahwa Rasulullah SAW begitu antusias, begitu bersemangat, bahkan menyemangati kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Beliau bahkan mengatakan bulan Ramadan itu dengan bahasa syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Artinya begini jamaah, kalau kita ingin mendapatkan percikan keberkahan dari Allah, kita ingin mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah, maka salah satunya adalah memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada tempat yang diberkahi, ada manusia-manusia yang diberkahi, ada waktu-waktu yang diberkahi. Nah, Ramadan ini termasuk waktu yang diberkahi, awqatun mubarakah, waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan Allah itu bisa kita panen, bisa kita unduh, bisa kita dapat, dan bisa kita petik di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul tadi mengatakan bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya fardu. Beliau mengatakan iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan itu. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa puasa Ramadan adalah fardu ain, kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat. Rasul juga menyampaikan bahwa di bulan suci Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Satu informasi atau kabar tentang yang gaib, maknanya bisa hakiki dan bisa majazi. Hakiki itu adalah bahwa benar pintu-pintu surga Allah itu benar-benar dibuka lebar-lebar. Siapapun yang beramal di bulan itu, dia memiliki kesempatan yang besar untuk masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyempitkan, bahkan mengunci pintu-pintu neraka. Hampir-hampir Allah tidak ingin menyiksa hambanya di bulan Ramadan. Maka kita temukan juga dalam beberapa asar, orang-orang yang dikubur, yang di alam barzah itu diberikan Allah Subhanahu wa taala dispensasi dari azab kubur. Tidak disiksa Allah sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Kemudian juga setan-setan dibelenggu. Makna hakikinya kita harus pahami bahwa memang betul setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan dari bangsa jin. Tapi makna majazinya kita memahami bahwa kemungkinan atau kecenderungan kita untuk melakukan maksiat di bulan suci Ramadan itu akan sangat menurun dengan drastis.
Allah membantu kita dengan hadirnya keinginan untuk taat. Allah membantu kita dengan keinginan dan kecenderungan untuk melakukan ibadah. Kalau kita sibuk dengan ibadah, maka kita akan terhindar dari maksiat. Begitu rumusnya, jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang kata beliau, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini disebut oleh hadis atau oleh ayat di dalam surat Al-Qadar itu dengan Lailatul Qadri. Lailatul Qadri, malam kemuliaan atau malam Qadar. Rasul dalam beberapa hadis mengingatkan bahwa Lailatul Qadar itu terdapat di ujung Ramadan. Maka ada syariat i'tikaf. Kita diperintahkan Allah untuk iltizam dengan masjid, untuk berada di dalam masjid selama 10 hari terakhir. Tentu dengan tujuan untuk menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Tapi juga ada maksud yang lain di balik itu. Jamaah sekalian, ada rumus amal. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis tentang rumus amal itu. Beliau mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung ujungnya, tergantung pungkasannya. Jadi kalau kita melakukan amal dari awal sampai akhir, itu nilai atau penilaiannya, barometer diterima tidaknya amal itu tergantung di akhirnya itu. Maka kalau kemudian kita di awal Ramadan itu beramal secara biasa, di pertengahan itu juga biasa, tapi di ujung Ramadan kita melakukan amal secara luar biasa, insya Allah nilai ibadah kita di bulan Ramadan itu juga luar biasa. Nah, disitulah kemudian syariat i'tikaf itu berfungsi. Syariat i'tikaf itu dimaksudkan agar kita lebih memaksimalkan ibadah di ujung bulan Ramadan, di hari-hari terakhir kita bersama bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, di kesempatan yang baik ini, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, meskipun kondisi tidak sesuai atau tidak ideal, ya, masih dalam kondisi kita menghadapi wabah, tetap suasana hati kita harus bahagia, kita harus bergembira, karena ada kesempatan kita mendapatkan berbagai macam keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dari kampus Al-Fatih di Masjid Al-Firdaus, ya, kami mengucapkan kepada jamaah sekalian, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan keberkahan kepada kita semua, memberikan kita kesempatan untuk beramal, mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal ibadah, sedekah, qiyamul lail, tarawih, baca Quran, i'tikaf dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, jamaah sekalian, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah, menghapuskan dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.